Aslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Aslih hafizakumullah, kembali dalam majlis kitab Asrar Salah wa Muhimmatuha lil Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, yang di pertemuan terakhir atau sebelumnya kita telah membahas masuk kepada beberapa hal yang menjadi amalan hati atau batin saat seseorang melakukan sholat. Di antara pembahasannya ada yang namanya hudurul qalb, hadirnya hati ketika seseorang sholat. Atau yang selanjutnya ada tafahum, mencoba memaknai apa yang dibaca, apa yang dilafadzkan. Kemudian ada namanya ta'zim. Ta'zim artinya mengagungkan, harus ada hati yang mengagungkan Allah Azza wa Jal. Kemudian ada beberapa hal lain yang itu menjadi pembahasan seputar amalan-amalan hati seseorang. Baik, insyaallah kita akan masuk kepada penjelasan atau sebab-sebab hadirnya tafahum. Yang sebelumnya, seingat saya di pembahasan sebelumnya itu seputar apa sih atau bagaimana atau sebab-sebab atau cara menghadirkan hati ketika sholat, atau hati kita hadir bersama kita, bukan hanya sekedar fisik yang berpindah dari gerakan satu ke gerakan yang lain. Baik, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Wa ammat tafahum. Adapun tafahum, apa sih maksudnya tafahum? Itu mencoba mendalami apa yang dibaca, kira-kira gitu, kira-kira kurang lebih seperti itu. Fasababuhu, adapun tafahum, sebabnya adalah ba'da huduril qalb. Jadi tafahum itu datang setelah hadir hati ketika sholat. Nah, setelah hadir hati itu apa? Atau bagaimana caranya? Sebab-sebab yang mendatangkan kita paham apa yang kita baca atau apa, berusaha memahami, memaknai gitu ya. Kata Imam Al-Ghazali, idmanul fikr. Satu, idman al-fikr. Idman artinya terus-menerus berpikir apa yang dibaca, terus-menerus memikirkan apa yang dia lafazkan. Itu namanya idman, idmanul fikr. Yang kedua, wasarfudz dzihni ila idrakil makna, memalingkan atau mengarahkan dzihn, benak kita ke dalam atau kepada mencoba memaknai atau mencoba menggapai makna-makna yang tersembunyi atau yang tertulis atau yang sering kita lafadzkan di sholat-sholat kita itu. Wa ilajuhu ma huwa ilaju ihdaril qalbi ma'al iqbal 'ala al-fikri wa at-tashammur li daf'il khawatir wa ilaju raf'il khawatir asy-syaghila wa qat'i mawaddiha. Jadi ada kaitannya dengan hudurul qalb, maka singkatnya mungkin kalau kita bahasakan adalah bagaimana cara menghadirkan tafahum ketika kita sholat itu. Ya, teman-teman, kalau kita sedang sholat itu gimana caranya kita menghadirkan tafahum? Intinya kita berusaha terus-menerus berpikir. Idman itu terus-menerus. Ya, mudawamah atau ya berkesinambungan, berkelanjutan gitu. Seorang yang biasa mikir, ini bacaannya apa ya? Saya bacanya udah benar atau belum? Bacaan sholatnya sesuai atau tidak dengan yang Nabi ajarkan dan lain sebagainya. Itu kan namanya idmanul fikr, terus berpikir. Yang selanjutnya di antara yang bahkan bisa menyembuhkan seseorang atau solusi dari bagaimana cara supaya bisa bertafahum dengan apa yang kita baca,
berusaha memahami lebih dalam apa yang kita baca dalam salat-salat kita itu, yaitu dengan apa ya? Di sini Al-Ghazali mengatakan raf'ul khawatir asyaghilah wa qat'i mawaddiha. Kita memutus atau ya tadi ya, mengangkat atau memutus hal-hal yang sering terlintas. Ya, sebisa mungkin ya sekuat tenaga. Sudah mencoba berusaha khusyuk, hadir hati, hatinya hadir, mencoba berusaha mendalami maknanya. Ada tuh yang sekelebet gitu ya masuk, sepintas gitu ya. Tiba-tiba langsung kalau bisa langsung buang lagi dan lain sebagainya. Nah, itu yang diharapkan ya. Baik. A'ni an-nuzu' an tilkal asbab allati tatajadza bil khawatir wa ma lam tanqati tilkal mawad la tansarif anha al khawatir. فذكر المحبوب فذكر فمن أحب شيئا أكثر من ذكره فذكر المحبوب يهجم على القلب الضرورة فلذلك ترى أن من أحب غير الله لا تصفو له صلاة الخواطر. Intinya teman-teman di pembahasan yang tadi tentang at-tafahum kita butuh mengupayakan atau butuh mengangkat atau membuang jauh-jauh apapun yang sering terbenak dalam hati kita, terlintas secara cepat, itu segera langsung diusir, segera langsung dibuang jauh-jauh agar supaya tidak mengganggu hudurul qalb dan at-tafahum. Baik. Wa amma ta'zim, adapun ta'zim sebabnya bagaimana caranya itu fahiya halatun lil qalbi tatawalad min ma'rifataini. Kata beliau Al-Ghazali, adapun ta'zim maka itu adalah sebuah kondisi bagi hati yang lahir darinya dua hal. Pertama, atau dua pengetahuan atau ma'rifah. Pertama, ma'rifatu jalalillahi azza wa jalla wa 'azamatihi. Wa huwa min usulil iman. Fa inna man la ya'taqid 'azamatahu la tud'inu an-nafs li ta'zimi. Pertama, ta'zim itu pengagungan dalam hati kita itu saat kita sholat itu adalah kondisi hati, ya, mengagungkan Allah gitu ya, ta'zim. Nah, maka itu bisa terwujud dari dua sebab, dari dua ma'rifat. Kenapa seseorang itu bisa mentakzim Allah itu kenapa gitu? Bagaimana kok seseorang bisa atau seorang hamba bisa mengagungkan Allah tuh gimana caranya? Pertama, dengan mengetahui ma'rifatu jalalillahi azza wa jalla wa 'azamatihi. Kita mengetahui sifat Allah atau kebesaran Allah dan kemahaagungan Allah itu. Sehingga kita tahu, ya kan contohnya banyak. Kemahabesaran Allah itu Allah menciptakan gunung yang besar. Allah menciptakan awan, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan lautan. Itu kan kemahabesaran Allah yang Allah wujudkan dalam makhluk-makhluk yang diciptakannya itu ya. Kata Al-Ghazali, wa huwa usulul iman, wa huwa min usulil iman. Dan itu mengetahui keagungan Allah itu merupakan bagian dari pondasi pokok keimanan seseorang. Fa inna man la ya'taqid 'azamatahu la tudhinu nafsu li ta'zimi. Karena kalau seseorang nggak tahu kebesaran Allah, bagaimana jiwanya atau hatinya untuk bisa mengagungkan Allah? Kan mustahil. Kita menghormati sesuatu karena kita tahu sesuatu itu terhormat atau perlu dihormati. Kita mengagungkan sesuatu karena kita tahu ini memang sesuatu yang agung. Kita membesarkan sesuatu karena kita tahu ini maha besar dan lain sebagainya. Yang kedua, ats-tsaniyah ma'rifatu haqaratin nafsi wa khissatuha. Yang kedua, bagaimana sih cara mengagungkan Allah dalam sholat kita? Yang tadi kan dengan mengetahui bahwa Allah itu maha besar, maha agung gitu ya. Kebesarannya, keagungannya. Yang kedua, dengan mengetahui hinanya diri kita. Jadi, kalau dari sisi ke Allah itu kita mengagungkannya, kalau kepada jiwa kita, diri kita, maka kita melihat diri kita sesuatu yang hakir, remeh, hina di mata Allah. Kecil, bukan siapa-siapa, la syai', nothing, dan lain sebagainya. Ya.
Wa kaunuha 'abdan musakharan marbuban. Ya, manusia itu adalah hamba, dia yang musakhkhar, dia yang diperjalankan oleh Allah, ya. Makanya makanya tidak ada kata sombong bagi kita karena dari awal kita ini bukan siapa-siapa gitu. Baik. Hatta yatawallad minal ma'rifataini al-is- al-istikanah wal inkisar wal khusyu' lillahi subhanahu. Jadi kalau kita merasa diri kita hina, nanti akan muncul darinya itu rasa khusyuk, rasa merasa inkisar. Inkisar itu artinya terpecah, terbelah. Maksudnya apa? Hati kita tuh terbelah di hadapan Allah. Hancur di hadapan Allah. Kita nih nggak ada apa-apanya gitu ya. Fayu'abbiru anhu bitta'zim, maka dari itu kemudian nanti dia, karena kita merasa kita rendah, berarti kita perlu mengagungkan sesuatu. Kita kita ambil contoh misalkan dari di sebuah kerajaan itu ada rajanya gitu. Kemudian ada hamba sahaya. Hamba sahaya dia perlu mengagungkan rajanya karena dia tahu dirinya dia hina, gitu lah ya. Wa man lam tamtaziju ma'rifatu haqaratin nafsi bi ma'rifati jalalatillah la tantazimu halut ta'zimi wal khusyuk. Orang yang nggak bisa mengatur, tidak bisa bedakan, tidak bisa melihat bahwa yang satu ini, maksudnya Allah itu maha agung, yang satu lagi manusia yang serba kurang, yang serba hina, yang serba nggak bisa apa-apa. Maka kata Al-Imam Ghazali, la tantazim halut ta'zimi wal khusyuk. Maka mustahil tidak akan rapi urusan tentang mentakzim Allah, mengagungkan Allah, khusyuknya itu akan bermasalah. Fa innal mustaghni an ghairihi illa man ala nafsihi yajuzu an ya'rifa min ghairihi sifatul 'azamah wa la yakunu al-khusyu' wa ta'zim haluhu li'anna al-qarina al-ukhra wa hiya ma'rifatu haqaratin nafsi wa hajatiha lam taqtarin ilaih. Singkatnya, kita butuh memandang atau kita butuh menghadirkan dua hal dalam rangka menghadirkan rasa ta'zim kepada Allah dalam salat kita. Pertama, mengetahui bahwa Allah memang zat yang maha agung. Allah adalah yang maha agung, ya, yang azim. Allah punya sifat namanya al-azim. Kemudian yang kedua, dari sisi kita sebagai manusia, kita harus melihat diri kita adalah kumpulan atau sebuah makhluk yang hina dina di hadapan Allah. Abd. Abd itu kan artinya hamba. Hamba itu kan bisa diperjualbelikan, bisa diapain dan lain sebagainya. Baik, wa ammal haibatu wal khauf, adapun haibah, ya, kewibawaan, hadir rasa haibah di dalam diri kita tentang haibahnya Allah, wibawanya Allah tuh begitu agung, besar, tinggi gitu ya. Fahalatun lin nafsi tatawaladu minal ma'rifah bi qudratillahi wa sutwatihi wa nufudhi masyiati fihi ma'a qillatil mubalatu bih. Ya, jadi dari ini merupakan sifat atau sesuatu yang harus kita hadirkan dalam sholat kita, yang itu lahir haibah ini, kewibawaan ini yang begitu tinggi, itu lahir dari seseorang mengetahui qudratullah, kemampuan Allah, kemahasegalaannya Allah itu. Qadir, Allah ala kulli syai'in qadir. Ya. Allah yang menentukan, itu oleh karena itu Allah punya apa ya bahasanya? Kita perlu menghadirkan rasa haibah yang tinggi, wibawa Allah yang tinggi, karena Allah maha segalanya gitu ya. Wa annahu law ahlakal awwalina wal akhirin lam yanqus min mulkihi dzurrah. Karena Allah maha agung, maha berwibawa itu, haibahnya itu sangat tinggi. Ya, artinya Allah sangat wibawanya tinggi sekali. Maksudnya kita Allah tuh wibawanya ada di hati kita. Allah tuh besar banget gitu kan. Karena Allah itu, sekalipun Allah mematikan generasi pertama, yang kedua, itu tidak mengurangi kekuasaan Allah juga kok. Karena ada hadis dalam hadis qudsi sebenarnya, riwayat Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah radhiyallahu anhu, tentang potongan akhir, ya ibadi, beberapa potongan itu. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajul wahidin minkum, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Allah taala, wahai hambaku sekalipun
manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin terakhir, berubah menjadi satu orang yang paling fajir, paling blangsak ya bahasanya gitu ya. Itu kata kata Allah itu tidak mengurangi kekuasaanku sama sekali. Itulah Allah. Ya. Baik. هذا مع مطالعة ما يجري على الأنبياء والأولياء من المصائب وأنواع البلاء مع القدرة على دفعه على خلاف ما يشهد من ملوك الأرض. Itu haibah, bagaimana cara menghadirkan haibah dalam salat kita tentang kemahabesaran Allah. Wabil jumlah kullama zada ilmu billah zadatil khasyatu wal haibah. Singkatnya, setiap kali seseorang makin bertambah pengetahuannya tentang sifat Allah, tentang hakikat Allah, maka akan bertambah juga khusyuknya, takutnya, dan wibawanya gitu ya. Yang selanjutnya wa ammar raja fasababuhu ma'rifatu lutfillahi azza wa jalla wa karamih. Sebab menghadirkan raja itu apa gitu. Kenapa? Karena Allah tuh dengan maha lembutnya, dengan kemaha muliaannya itu menyeluruh nikmatnya itu ya. Kita harus mengetahui dari sisi Allah itu latif, Allah itu maha lembut, Allah itu maha karim, maha mulia gitu ya, maha bijaksana. Wa amimu an'amihi wa lataifa sun'ihi wa ma'rifatu sidqihi fi wa'dihi al-jannah bis salah fa idza hasala al-yaqin bi wa'dihi wal ma'rifati bi lutfihi in ba'atha min maju'iha ar-raja la mahala. Jadi kenapa di sini kalimatnya raja? Raja itu kan artinya pengharapan. Harapan itu biasanya sesuatu yang menyenangkan kita. Janji-janji baik dari Allah Azza wa Jalla yang disebut dengan al-wa'ad. Wa'ad itu lebih ke janji-janji baik di dunia dan akhirat. Kalau wa'id, janji buruk, ancaman-ancaman buruk gitu ya. Ya itu karena kita perlu harapan yang tinggi dan enggak apa-apa kita berharap kepada Allah dan memang Allah yang perlu kita minta atau kita gantungkan seluruh harap kita. Baik, fabistisyari. Adapun yang selanjutnya al-haya, malu. Kita hadirkan rasa malu di hadapan Allah ketika sholat. Fabistisyarihi at-taqsiru fil ibadah wa ilmihi bil ajz 'anil qiyam bi'azimi haqqillahi 'azza wa jalla wa biquwwa wa yuqawwi dhalika bil ma'rifah bi'uyubin nafsi wa afatiha. Adapun rasa malu itu kita gimana cara merasakannya? Ya dengan mengakui diri kita ini yang sangat tidak maksimal mengamalkan perintah-perintah dari Allah Azza wa Jalla. Pernah gak sih kita bertanya, apakah selama ini saya sudah menjadi hamba Allah yang dimau oleh Allah, dimau oleh Rasulullah? Spek kayak saya ini apakah benar hamba Allah yang dimau atau maunya Allah tuh kayak gini, maunya Rasul kayak gini? Jangan-jangan enggak. Maka itu rasa yang harus kita hadirkan dan malu, pasti harus malu di hadapan Allah. Ada orang-orang yang jamun surga tapi kok ibadahnya makin semangat. Kita yang surganya belum jelas tapi tiap hari maksiat kan begitu. Itu artinya malu. Wa qillatu ikhlasiha wa khabathi dukhlatiha ya dengan segala macam lah. Mungkin sedikit ikhlasnya kalau beramal. Ada aja niatan yang merusak, ada niatan selain kepada Allah, hanya untuk Allah, ada aja sesuatu yang rusak. Tapi itulah, kalau kita menghadirkan rasa malu di hadapan Allah, ya kita merasa kurang, merasa belum totalitas jadi hamba Allah, banyak kurang sana sininya, banyak cacatnya, kadang lupa, kadang maksiat lagi, nanti terjatuh lagi gitu-gitu ya. Maka itulah kita harus mengakui itu di hadapan Allah. Ya, itu penting sekali nih teman-teman, bahwa amalan-amalan hati yang ada dalam diri kita itu perlu kita asah dan kita latih. Baik. Fahadhihi asbabu hadhihi sifat. Ya. Wa kullu ma talaba tahsiluhu fa'ilajuhu ihdaru sababi. Kan tadi kita sebutkan 6 hal, ada beberapa sebab dan cara mengobatinya. Kata Imam Ghazali, wa kullu ma talaba tahsiluhu fa'ilajuhu ihdaru sababihi. Bagaimana setiap kali kita berusaha mencari dan mengusahakan targetan atau tahsil bisa menggapai sesuatu itu, maka cara mengobatinya adalah dengan menghadirkan sebab-sebabnya.
Fa fi ma'rifatis sabab ma'rifatul ilaj. Karena mengetahui mendiagnosa sebabnya kita bisa mendiagnosa atau sekaligus ketemu solusinya gitu ya. Wa rabitatu jami'i hadhil asbab al-imani wal yaqin. Sebenarnya kayak ujungnya atau yang paling sangat menentukan dari sebab-sebab itu ya tentang keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah. A'ni bihi hadhil ma'arif allati dzakarnaha wa ma'na kauniha yaqinan intifa'u syakki wa istila'uha 'alal qalb. Wa biqadri al-yaqin yakhsha'ul qalb. Walidzalika qalat Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsuna wa nuhadditsuhu fa idza hadaratis shalah ka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rif. Jadi fokusnya hati ya, khusyuknya hati itu sangat berkaitan dengan apa ya, keyakinan dan keimanan yang ada dalam diri kita. Layaknya Nabi SAW tuh khusyuk sekali. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah itu sebelum sholat ngobrol dulu tuh, ngobrol. Tapi ketika sholat faida hadaratis sholat, ketika sholat udah masuk, seakan kita nggak pernah ngobrol atau bahkan nggak kenal. Rasul nggak kenal sama kita. Berarti kan fokus sekali Rasul itu ya. Ini penuturan istri beliau yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maksud saya eh, Rasul tuh bisa gitu. Padahal sebelumnya lagi mungkin bersama sahabat. Kalau di sini kan redaksinya yuhaditsuna wa nuhaditsu. Kita lagi ngobrol gitu. Pas datang masuk sholat kayak Rasul nggak kenal kita lagi. Kayak nggak kenal sebelumnya. Berarti artinya apa? Rasul mencoba menghadirkan hatinya saat ada waktu sholat masuk. Ya sebagian kita mungkin masih sempat bercanda sebelum takbiratul ihram. Tapi jangan samakan kondisi kita dengan kondisi Nabi. Rasa-rasanya kita perlu menyediakan waktu gitu. Supaya nggak berpindahnya kaget loncat dari yang bercanda tiba-tiba langsung khusyuk. Kayaknya kayak orang kayak kita-kita ini ada susah kali gitu ya. Dan memang itu perlu mujahadah dari hari ke hari. Baik. Waqad ruwiya diriwayatkan annallaha subhanahu auha ila Musa alaihi salam. Ada riwayat bahwa Allah berfirman kepada Musa. Allah mengatakan ya Musa idza dzakartani fadhkurni wa anta tantafidhu a'dha'uk. Kalau kamu mau mengingatku dalam kondisi yang apa ya di sini ya? Tantafidhu. Nanti saya coba tanya. Intinya sih perlu menghadirkan rasa itu ya. Wa kun inda dzikri khashi'an mutmainnan. Kalau kamu sedang mengingatku, berzikir kepadaku, maka dalam kondisi khusyuk dan tenang. Wa idza dzakartani faj'al lisanaka min wara'i qalbik. Setiap kali kamu berzikir menyebut namaku, maka jadikanlah lisanmu di belakang hatimu. Maksudnya apa coba? Berarti yang hadir tuh hati duluan, lisan mengikuti. Dan keduanya memang ada kaitannya. Saat kita berzikir ya, subhanallah, alhamdulillah, itu harus ya lisan mengucap, hati hadir gitu. Wa idza qumta baina yaday faqum qiyamal 'abdi dzalil. Kalau kamu berdiri di hadapanku wahai Musa, maka berdirilah seperti seorang hamba yang hina. Wa najini biqalbin wajil wa lisanin shariq. Dan kalau kamu bermunajat kepadaku, maka munajatlah dengan hati yang hadir, yang takut, wa lisanun shadiq, dan lisan yang jujur. Ya. Baik, mungkin itu dulu sampai sini insyaallah. Pembahasan tadi tentang sebab-sebab dan cara mengobati atau cara menghadirkan rasa-rasa atau amalan-amalan hati saat kita sholat. Ya tadi ada tafahum, ada haibah, ada ta'zim, ada raja, ada haya dan lain sebagainya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.